3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama ada Arifudin, NIM dengan NIM 120-130-077. Yang kedua ada saya, Muhammad Baradafa Pratama dengan NIM 120-130-137. Yang ketiga ada Joko Pradomaunauli Tambunan dengan NIM 120-130-026. Kami akan mempresentasikan tentang simulasi MATLAB Project Based Learning sinyal dan sistem. Yang pertama ada pengenalan sinyal dan sistem. Jadi, sinyal dan sistem merupakan suatu pembelajaran atau ilmu yang saling terhubung satu sama lain mengenai bagaimana sinyal itu bekerja. Kemudian beberapa jenis sinyal diantaranya adalah sinyal digital dan sinyal analog. Pada sinyal juga ada beberapa komponen diantaranya yaitu transmitter, receiver, noise sinyal, dan lain-lainnya. Konsep dari sinyal dan sistem banyak juga di berbagai bidang, diantaranya pada bidang elektro. Terdapat dua bentuk sinyal yang dipelajari sebelumnya yaitu sinyal bentuk kontinu dan sinyal bentuk diskrit. Dalam pengaplikasian sinyal terdiri dari disimulasikan atau diaplikasikan pada aplikasi MATLAB atau MATLAB online. Bentuk-bentuk sinyal. Bentuk-bentuk sinyal ini terbagi menjadi dua, yaitu sinyal kontinu dan sinyal diskrit. Yang pertama ada sinyal kontinu. Sinyal kontinu adalah sinyal yang ada setiap saat nilainya atau dengan perwaktuan yang kontinu selalu ada dan ditulis dengan bentuk xt yang berarti variabel x merupakan fungsi waktu kontinu. Lalu yang kedua adalah sinyal diskrit. Sinyal diskrit adalah sinyal yang ada setiap saat nilainya hanya ada pada waktu kelipatan waktu sampling yang ditulis x kt atau xnt atau xn. Lalu kita ke jenis-jenis sinyal. Jenis-jenis sinyal yang pertama ada sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal berupa gelombang elektromagnetik dan bergerak atas dasar frekuensi. Sinyal analog merupakan sinyal yang menampilkan data analog. Sinyal analog berupa berbagai macam gelombang elektromagnetik yang langsung terus-menerus disebarkan terus-menerus melalui berbagai media transmisi. Sinyal analog juga disebut dengan broadband, merupakan gelombang elektromagnetik yang bervariasi dan secara kontinu ditransmisikan melalui beragam media tergantung transmisinya. Sinyal analog bisa diubah ke bentuk sinyal digital dengan dimodulisasi terlebih dahulu. Cara kerja sinyal analog. Sinyal analog bekerja dengan mentransmisikan suara dan gambar dalam bentuk gelombang kontinu. Misalnya, ketika seseorang berkomunikasi dengan menggunakan telepon, maka seseorang akan dikirim melalui jaringan telepon tersebut dilewati melalui gelombang. Sinyal digital. Sinyal digital adalah bantuan teknologi yang mampu mengubah signal menjadi gabungan urutan bilangan 0 dan 1, juga dengan biner. Sehingga tidak mudah terpengaruh oleh raw proses informasi pun mudah, cepat, dan akurat, tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya isyarat ini juga dikenal dengan isyarat diskrit. Sinyal ini dikenalkan oleh Leonard Kleinrock pun adalah salah satu pelopor jaringan komunikasi digital dan membantu pembangunan ARPANET. Keistimewaan sinyal digital. Sinyal digital ini memiliki berbagai keistimewaan yang tidak dapat ditemukan pada teknologi analog, yaitu mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya, yang dapat membuat informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. Ada beberapa alasan mengapa sinyal digital ini digunakan. Alasan yang pertama, karena pemrosesan sinyal menggunakan sistem digital terprogram, memiliki fleksibilitas dalam pemrosesan. Lalu pada sistem digital, untuk mengubah satu proses hanya dibutuhkan pengubahan program saja. Ketelitian dan akurasi juga merupakan hal yang sangat penting.
Sistem digital merupakan bentuk sampling dari sistem analog. Digital pada dasarnya dikodekan dalam bentuk biner. Besarnya nilai suatu sistem digital dibatasi oleh lebarnya atau jumlah bit atau bandwidth. Nah, ini adalah tabel perbedaan sinyal analog dan digital. Sinyal analog yang pertama bersifat kontinu, yang kedua bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya rendah, yang ketiga kemungkinan error besar, yang keempat perbaikan error sulit, yang kelima mudah terkena noise, yang keenam kapasitas informasi sedikit, yang ketujuh sukar dilakukan modifikasi informasi, yang kedelapan menggunakan konsep frekuensi, yang kesembilan boros bandwidth. Nah, untuk sistem sinyal digital yaitu yang pertama bersifat diskrit atau 0 dan 1. Yang kedua, bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya tinggi. Yang ketiga, kemungkinan error kecil. Yang keempat, perbaikan error lebih mudah. Yang kelima, lebih tahan terhadap noise. Yang keenam, kualitas informasi lebih besar. Yang ketujuh, lebih mudah dilakukan modifikasi informasi. Yang kedelapan, menggunakan konsep binar atau bit. Yang kesembilan, hemat bandwidth. MATLAB. MATLAB adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengolah angka dan bahasa pemrograman yang dirilis pertama kali di tahun 1970 oleh MathWorks. Menurut MathWorks, MATLAB adalah platform pemrograman yang menggunakan bahasa berbasis matriks, sehingga umumnya digunakan untuk menganalisis data, membuat algoritma, serta menciptakan pemodelan dan aplikasi. Aplikasi ini juga sering dimanfaatkan untuk mengembangkan deep learning, machine learning, dan yang lainnya. Nah, untuk simulasi MATLAB, yang pertama, simulasi sinyal sinus bentuk kontinu. Untuk skrip programnya yaitu A sama dengan 10, T sama dengan 0 sampai 18 dengan rentan 0,5, Y sama dengan A sin T. Untuk hasil simulasinya yaitu dengan sumbu Y sebagai amplitudo dengan besar 10 dan sumbu X sebagai waktu dengan lama 18 detik 0 sampai 18 dengan rentan 1 gelombang yaitu 0,5. Untuk yang kedua yaitu simulasi sinyal sinus dalam bentuk diskrit. Untuk skrip programnya di mana A sama dengan 10, T sama dengan 0 sampai 18 dengan rentan 0,5, Y sama dengan A sin T. Untuk hasil simulasinya yaitu untuk amplitudenya yaitu antara sebagai sumbu Y yaitu 0 sampai 10 dan untuk T 0 sampai 18 dengan rentan gelombang 0,5. Baik, untuk yang ketiga simulasi sinyal kosinus bentuk kontinu. Untuk skrip program pada MATLAB seperti gambar sebelah kiri, A sama dengan 10 sebagai amplitudo, T sama dengan 0 sampai 18 detik dengan rentan total 0,5 detik, dan Y sama dengan A cos T sama dengan rumus dari panjang gelombang kosinus. Untuk hasil simulasi pada MATLAB seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Untuk sumbu Y menandakan amplitudo sinyal dari 0 sampai 10. Untuk sumbu X menandakan sumbu waktu dari 0 sampai 18 detik. Dan 0,5 adalah rentang satu gelombang 0,5 detik. Kemudian yang keempat adalah simulasi sinyal kosinus bentuk diskrit. Seperti hal yang di atas, skrip program pada MATLAB A sama dengan amplitudo sama dengan 10, kemudian T sebagai waktu dari 0 sampai 18 detik, rentang waktu 0,5 detik, dan Y sama dengan A cos T sama dengan rumus dari panjang gelombang kosinus. Kemudian hasil dari simulasi pada MATLAB ada seperti yang ada di sebelah kanan. Sumbu Y ini menandakan amplitudo sinyal dan sumbu X menandakan sumbu waktu. Sumbu waktu dari 0 sampai 18 detik dan amplitudo dari 0 sampai 10. Kemudian yang terakhir kesimpulannya adalah sinyal merupakan fenomena fisika yang membawa informasi pada suatu tempat secara nirkabel atau tanpa kabel. Kemudian sistem merupakan rangkaian struktur yang membahas bagaimana sinyal itu bekerja. Pada dasarnya sistem juga dapat merespon sinyal dan membuat sinyal baru dari respon tersebut. Kemudian pada kali ini kita mencoba mensimulasikan beberapa bentuk sinyal ke aplikasi MATLAB, di antaranya yang telah kita
paparkan tadi di atas, seperti sinyal sinus bentuk kontinu, sinyal sinus bentuk diskrit, sinyal kosinus bentuk kontinu, sinyal kosinus bentuk diskrit. Kemudian untuk selanjutnya, saya akan memaparkan jurnal atau latex yang telah kami buat. Apakah latex atau jurnalnya sudah muncul, kawan-kawan? Sudah. Oke. Untuk latex atau jurnalnya seperti yang ada di sebelah kanan dan sebelah kirinya adalah pemrograman yang sudah ada pada latex. Kami mengikuti latex EAAA Journal Submission Runs on Entity Example. Di sini kami yang pertama menuliskan sinyal sistem Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera Maret 2022. Itu ada di sebelah sini. Kemudian untuk judul itu sendiri, kami menuliskan di sebelah ini, pengaplikan sinyal sistem dan sistem pada aplikasi MATLAB dengan rumus /digital. Dan abstrak itu sendiri juga menggunakan rumus yang ada pada LaTeX dengan /begin abstrak. Dan hasilnya akan seperti ini. Dan seterusnya, begitupun untuk pendahuluan, landasan teori, ada sinyal. Di sini kami menggunakan rumus yang ada pada LaTeX. Sampai akhirnya kami juga memberikan gambar pada teori-teori yang diberikan seperti halnya sinyal kontinu, sinyal diskrit, sinyal analog, bentuk atau sinyal diskrit itu bagaimana, ada gambarnya. Kemudian ada hasil dari MATLAB itu sendiri kami masukkan ke dalam latex atau laporan latex pada kali ini. Seperti sebelah kanan ini. Untuk script yang ada di MATLAB juga kami masukkan sampai akhirnya kami menyimpulkan bahwa sinyal merupakan fenomena fisika membawa informasi pada suatu tempat seperti yang telah kami paparkan tadi di PowerPoint. Itulah latex yang kami buat. Setelah itu saya akan memperlihatkan MATLAB yang sudah dibuat. Apakah MATLAB-nya sudah terlihat, kawan-kawan? Sudah. Oke. Untuk MATLAB ini sendiri seperti yang sudah kami paparkan tadi di slide PPT atau PowerPoint, ketika di run ini akan menghasilkan seperti ini. Oke, berbeda-beda ya hasilnya karena memang ini menggunakan rumus yang berbeda-beda. Sepertinya agak ngelag. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Sekian hasil presentasi kami pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.